Alhamdulillah kita bisa kumpul, such a beautiful campus. Saya baru pertama kali ke sini dan tepuk tangan untuk SGPP, Pak Rektor yang saya banggakan. Salam untuk Pak Gita dan tentunya rekan-rekan yang telah hadir di hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu itu kita nyantai-nyantai, tapi kali ini we decide not to nyantai, tapi untuk enrich ourselves dengan knowledge. Dan terima kasih kehadirannya oleh para VVIP. Ada Pak Oni Jamhari, CEO dari SGPP Indonesia. Ada Pak Safendri Komara Raga Mustari, Ketua SGPP Indonesia. Ada juga Desideria Murti, Faculty Member of SGPP kita. Kemarin ketemu di Desa Wisata Tinalah di Kulon Progo yang menang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Saya ingin perkenalkan dari pihak Kemenparekraf ada Direktur Kajian Strategis, ini Mbak Ayu. Tadi pagi ini kecil-kecil gini nih lari 7 kilo. She ran 7 kilometers with me. I did 21. She ran the 7 kilometers. Pace-nya berapa tadi? 7 pace. And she did very well. One of the bright young leaders of the Ministry of Tourism and Creative Economy. Dan Mbak Ayu ini juga ternyata long distance cyclist. Jadi dia udah do 400 kilometers track. Luar biasa, jauh banget loh itu 400 km. I would like also to acknowledge the presence of Dr. Marshall Schott, President, and also Pak Wahdi sebagai Rektor. Pak Surya Danu Saputra, Dean of Faculty of Engineering and Technology, ini dari and also Dr. Eka Budiarta. Terima kasih Pak Eka. Dan Pananda Pasaribu PhD. Also the Dean. If any of you attended the last Blue Ocean Shift series that we did in the Sampurna building, you would have acknowledged the presence of one great thinker who was present and sit on the panel. Unfortunately, few days after the event, he passed away. Dan kita mungkin di sini berkumpul untuk mengingat memori beliau dan mudah-mudahan kontribusi beliau kepada keilmuan dan kepada visi untuk Indonesia will be not only remembered but will inspire us ke depan. Mudah-mudahan diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hari itu saya lihat dia tangannya dingin, saya shake hand, tapi dan berkeringat waktu di panggung. Tapi waktu saya tanya, beliau bilang enggak, ini biasa, cuman flu-flu aja gitu. Tapi ternyata ada takdir yang memanggil dia. Kita selalu berdoa semoga beliau husnul khotimah. Nah, hari ini saya ingin bicara sedikit mengenai background dari my study and professional period. Di sini saya lupa mention ada Prof. Fitrah. Mana Pak Fitrah Faisal Hartadi? Ini di belakang, ini sekarang yang lagi paling hits kalau di TV-TV, sering mengisi layar kaca terutama untuk memberikan pandangan tentang ekonomi kita. Dan one of the biggest supporter yang meng-convince saya bahwa Indonesia itu bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau kita melakukan 3 hal. Dan ini selalu embedded di kepala saya, yaitu we double down our investments in infrastructure, number 1. Number 2, we focus on
strengthening our human capital. Dan number 3 tentunya adalah we need to build our institutions that is focused on great delivery of KPIs and governance. Nah, ini 3 hal ini saya percaya bisa membawa kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan pertumbuhan ekonomi yang tentunya lebih baik. Saya memulai karir saya di public service itu di DKI. Saat itu ada panggilan dari partai saya yang sebelumnya untuk mencalonkan diri menjadi gubernur. Tapi saat itu saya merasa bahwa politik sangat baru buat saya. Dan tentunya saya ingin selagi saya masuk ke dalam ranah baru saya pada saat itu 2016, saya flashback ke 2014, saya jubirnya Pak Prabowo. Waktu upaya pertama Pak Prabowo menjadi calon presiden kita. Dan rumahnya nggak terlalu jauh di sini rupanya, di Hambalang juga. Nah saat itu di 2014, saya bersama Mbak Vera, kita ada di timnya Pak Prabowo. Kita melakukan sebuah campaign yang pada saat itu juga focusing terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, 2016 saat saya memulai untuk menawarkan kepemimpinan di Jakarta, pertamanya sebagai calon gubernur, you know what happened, akhirnya saya bermitra dengan Pak Anies, menjadi calon wakil gubernur, kita focusing on what the people wants. We never focus on what we want, but what are the people needed to be delivered. Dan waktu itu kami menggunakan pendekatan data-driven politics. Dan dari pilar-pilar yang kami dapat itu bahwa masyarakat Jakarta saat itu menginginkan lapangan kerja yang lebih baik dan berkualitas dan biaya hidup yang terjangkau. Jadi 2 data tersebut yang memperkuat kita sehingga kampanye kita fokus kepada pemikiran ekonomi. Dan ini kalau saya lihat dari pendidikan saya, kan saya ini student of economy, in particular accounting. Akhirnya it's about numbers. Saya tuh, jadi kalau orang bilang kan do what you love and love what you do. I love numbers. Dan kalau baca financial statements, untuk sebagian orang itu kayaknya aduh malas banget sih baca financial statement. Tapi kalau saya itu kayak baca novel. Saya bisa melihat anatomi dari perusahaan tersebut dari financial statements. Jadi waktu saya graduate dari accounting education, terus mengambil international finance, saya selalu melandasi setiap pemikiran saya itu menggunakan data. Dan sekarang lebih diperkuat karena ada big data, ada data analytics, dan juga ada AI yang membantu kita melakukan formulasi dari data-data yang kita miliki. Nah, setelah saya lulus dari belajar accounting dan international finance, nyemplungnya juga ke dunia finance and investment. Karena itu yang ternyata menjadi takdir hidup saya. Saya analyzing numbers, saya collect all the financial statements of companies dan saya fokus kepada menginterpretasi data-data tersebut terhadap ekstrapolasi dan proyeksi kinerja daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah ini akhirnya saya baru nyadar sekarang bahwa semua yang kita lakukan ini harus berbasis data.
Jangan ujuk-ujuk. You need a good data base and a good data analytics untuk memformulasikan langkah-langkah kita ke depan dan mengambil keputusan dan juga kebijakan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Kita baru saja kelar Pilpres kemarin bahwa ternyata data-data itu sangat powerful. Saya selalu menyampaikannya adalah evidence based dan data driven policy making. Bahwa ternyata saat Pilpres kemarin, our data shows 75-80% of the approval rating of the current government translate kepada the really preference of the people for continuity. And about 20 to 25% would like to have a change in directions of the development of this country. Jadi waktu angkanya keluar, kira-kira 75-25, it actually shows what the data has been showing us. Bahwa people wants continuity. The development of the country shown by the data, voiced by the people, are very loud and clear. Nah, ini pelajaran pertama saya bahwa evidence based dan data driven policy making should be the foundations of any organizations, not just government in general, but even to a smaller level of small medium enterprise. They need good quality data untuk mampu bisa mengambil keputusan tentang perjalanan perusahaannya. Nah, cerita yang juga saya sering share untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi adalah my humble beginning as a business people. Saya itu dulunya di perusahaan investment firm kerja sebagai karyawan. Tapi tahun 97-98, ada yang masih ingat what happened 97-98? Anybody? Some of you are probably too young to remember. 97-98 terjadi apa yang di belakang? Reformasi, tapi reformasi itu dipicu apa? Krisis moneter, disingkat Krismon. Siapa yang lahir tahun 2000 ke atas, angkat tangan. Nah, ini adalah generasi post-Krismon. Siapa yang lahir tahun 90 ke atas, angkat tangan. Ini masih babies waktu Krismon. Dan yang sisanya, saya nggak usah tanya, merasakan dolar itu naik. Ada yang pernah ngerasakan nggak dolar 2.400 rupiah per US dollar? Pak Rektor, ini pernah ngerasakan semua. 2.400 bro, sis. Itu kuat banget waktu itu rupiah kita. Naik ke 4.000 di tahun 97-98. Tiba-tiba jebret Asian Financial Crisis. Dimulai dari utara, Korea, turun Thailand, turun Malaysia, Indonesia. Tiba-tiba within a very short period of time, dollar to rupiah hampir mencapai 17.000 saat itu. Jadi orang Indonesia, ekonomi Indonesia itu selalu a US dollar based economy. Karena aset-asetnya itu banyak yang berkaitan dengan aset sumber daya alam. Natural resources yang biasanya dinilai dengan US dollar. Oil and gas, coal, gold, itu semua US dollar. Tiba-tiba kita dihadapkan kepada situasi pendapatannya rupiah, tapi costnya US dollar. Collapse lah perusahaan-perusahaan, termasuk my investment firm. Akhirnya, a long story short, I was fired. Saya di PHK. For some of you who has never been laid off atau belum pernah dipecat di dalam hidup, belum pernah di PHK,
please pray that you never have to experience the feeling that I went through. Itu masuk ke kamar kerja, tiba-tiba ada surat dan dari perusahaan yang menyatakan bahwa saya di PHK. Your service is no longer required. We're shutting off the office. Itu kayak gelap dunia. Itu benar-benar ngerasa, what did I do wrong? My portfolio yang saya bangun buat perusahaan is actually performing. Tapi ternyata hantaman Asian financial crisis. Dan di situ juga saya pertama kali mengetahui terminologi pink slip. Pasti yang lebih senior tahu pink slip itu, if you get the pink slip that means you are fired. Sebetulnya surat itu nggak berwarna pink, tapi warnanya tetap aja sama, putih. So that's what I experienced. I pack up my bag, pulang ke rumah, nggak berani cerita sama istri bahwa udah nggak miliki pekerjaan. Tapi waktu itu saya bilang kita mesti pulang balik ke Indonesia karena waktu itu saya kerja di luar negeri. Dan akhirnya disitulah saya memulai suatu usaha. Ini dua usaha yang saya mulai. Satu sama Pak Rosan duluan. Ini cukup epic juga sih. Kita bermitra di perusahaan bersama-sama udah lebih dari 25 tahun. Tapi politiknya nggak pernah nyambung. Tahun 2019 yang lalu, dia di timnya Pak Jokowi dan Pak Maruf di TKN. Saya menjadi kandidat Wapres. Tahun ini kita tuh udah berdua udah janjian. Yuk tahun ini kita kerja bareng yuk. Kayak kita bikin perusahaan. Ternyata kenyataannya saya dikirim ke nomor 3. Beliau menjadi ketua tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Nah tapi ini usaha yang kita bangun. Dari hanya 3 orang karyawan, ini dibangun di tahun 96. Bersama Pak Edwin, kita bangun perusahaan ini Rekapital dan Saratoga. Saratoga dibangun di tahun 98. Dari 3 orang karyawan, kita alhamdulillah usaha gabungan kami ini telah menciptakan lebih dari 30.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes, we can. Are you ready? You can do it. Kurang kompak. You can do it. Why? When we started, there is no social media. The form of technology yang ada waktu itu cuma email. Dan email itu juga susah banget. Masih pada ingat? Yang senior-senior, modem yang dial up, mahalnya setengah mati, dan bunyinya, nunggunya ngirim email itu bisa 15 menit sendiri. Dan ternyata sekarang 20 tahun setelah itu, we may take email for granted, tapi waktu dulu itu susah banget. Jadi makanya saya tanya, you can do it, dan jawabnya yes we can, karena you have the benefit of technology. You have the benefit of sekarang malah sangat maju. Tapi it's all embodied in the entrepreneurial spirit. What are the entrepreneurial spirit? What are the entrepreneurial values? And what are the entrepreneurial cultures? Itu yang teman-teman semua di sini harus bisa meresapi. Karena in all we do, entrepreneurs is not a profession, it's a mindset. Apa spiritnya? Can do. Makanya tadi jawabannya yes we can, because we can do it. As entrepreneurs, you need to be optimistic all the time. That's the spirit. Kalau ditanya gelas itu setengah terisi atau setengah kosong,
kita selalu bilang setengah terisi. Kita melihat krisis itu sebagai opportunity. That's how entrepreneur thinks. Yang kedua, values. Valuesnya itu apa? The value of entrepreneurship is trust. Kepercayaan. Hey guys, banyak yang entrepreneur nyari duit doang. Those are not entrepreneurs. Kalau mau kaya aja, mungkin bisa jadi pedagang. But entrepreneurs thinks about how to manage the trust. Karena business, entrepreneurship is about trust. Uang bisa dicari, tapi reputasi tidak bisa dibeli. That's how you should put that as a value. Seorang entrepreneur itu akan menjaga reputasinya sebagaimana sekeras apapun dia akan pastikan amanah yang dia dapatkan itu bisa dia kerjakan. So the value is trust. Kita mengklasifikasikan ini sebagai sebuah amanah. And what are the culture? The culture of entrepreneurship, ini yang saya selalu bilang. Innovations, adaptations, and collaborations. These are the cultures. Banyak yang bilang bahwa ini adalah entrepreneurial values, spirit, and cultures embedded. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Di setiap apa yang kita lakukan harus ada aspek inovasinya. Jangan yang itu-itu aja. Jangan 4L. Lo lagi. Tapi kita harus berinovasi. Jangan kita pakai cara-cara yang lama dan sama. Makanya kita beradaptasi. Dan jangan pernah berhenti berkolaborasi. Karena bisnis ini, kalau di konsep tadi mengenai value ada amanah, kalau kolaborasi ini adalah konsepnya silaturahim. Dan buat yang percaya, karena saya diajarkan oleh guru-guru saya, bahwa silaturahmi itu selalu memiliki 2 pilar. Apa coba pilar pertama dari silaturahmi? Yang paling sering bilang, orang yang rajin bersilaturahmi selalu akan mendapatkan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Panjang umur. Jadi rumusnya udah ada. Entrepreneurship is silaturahmi. Entrepreneurship is collaborations. Dan kalau mau punya rezeki dan panjang umurnya, maka harus berkolaborasi. So these 3 things is what we call the entrepreneurial values, spirit, and cultures. Embedded, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Now, tadi saya cerita mengenai transformasi saya. Setelah di bisnis, bisa membangun usaha. Terus, when you being asked, privilege to serve the country dengan hadir di sisi public service atau pelayanan publik, maka kita harus bisa menempatkan bagaimana inovasi, adaptasi, dan kolaborasi yang kita lakukan di private sector itu bisa transform the public sector. Nah, ini cerita di tengah-tengah pandemi. There is no worse possible time to be asked to handle the tourism and creative economy than the pandemic. Saya ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata waktu wisatawan datang ke Indonesia 0. I was asked to be Minister of Tourism when we have 0 tourists that particular time of the year, bulan Desember tahun 2020. Presiden bilang, Pak Sandi, you know what to do. Saya bilang, ada arahan nggak Pak?
Well, you know what to do. Intinya saya harus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dan value yang saya bawa selain inovasi, adaptasi, dan kolaborasi juga evidence-based and data-driven policy. Jadi pertama langsung saya minta database dari tempatnya Bu Ayu sekarang. What are the data yang kita punya? Sayangnya data di pemerintah itu sangat minim kalau dibandingkan dengan private sectors. Public sectors itu punya data tapi berceceran di mana-mana gitu. Nah, ini perlu disatukan agar data kita itu bisa mampu untuk memberikan interpretasi kepada kita. So the first 3 months I collect data. Toh nggak bisa keluar rumah juga saat tengah pandemi. Nah, dari data yang kita dapatkan, ternyata bahwa di tengah pandemi masih ada peluang. Masih ada hal yang bisa kita kembangkan dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif yang pada saat itu jutaan orang mulai kehilangan lapangan kerja. Dan karena saya berangkat dari seorang yang pernah di PHK, I can relate to them. Semuanya pasti frustrasi, semuanya pasti sedih kehilangan kerjaan, semuanya pasti marah terhadap situasi. Tapi dari data driven policy making, dari evidence based, nyambungin ke entrepreneurial values, akhirnya kita nemu bahwa ada peluang untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020. Pertama, ekonomi kreatif. Orang boleh tinggal di rumah, tapi selama mereka punya perut dan dia punya mulut, pasti dia akan perlu makan. And that's why the data shows during pandemic, kuliner subsektor yang terbesar di ekonomi kreatif justru menyumbangkan 43% dampak ekonomi. Sehingga yang paling cepat pulih itu kuliner. Yang kedua, selama mereka Zoom, emang mereka nggak pakai baju. Mereka mau tampil juga prima. Dan kadang-kadang harus punya baju yang up to date. Jangan yang itu-itu aja, karena masih ingat nggak? Zoom sehari bisa 12 kali. Zoom bisa, mungkin ada yang, saya pernah ngalamin Zoom 16 Zoom sehari. Jadi harus ganti-ganti baju. Jadi subsektor yang kedua saat pandemi berangkat, and this is true evidence based and data driven, yang paling bangkit adalah fashion. Jadi ada yang pakai jilbab warna pink pagi-pagi, ganti lagi pakai turban sore-sore, dan yang paling penting juga make up. Itu laku banget saat pandemi kemarin. So that's how evidence-based and data-driven policy help us on 2 subsektor yang ternyata bisa meningkatkan sampai dengan 65-70% dari nilai tambah ekonomi kreatif. Nah, bagaimana dengan pariwisata? Nah, jadi sejak 2016 saya melakukan banyak sekali survei. Jadi ini survei yang saya sebut sebagai survei jangka panjang, longitudinal surveys. Jadi di tiap 3 bulan itu, karena di public service saya mesti dapat apa yang menjadi feedback. Dan later on I found out that Pak Jokowi malah melakukannya setiap bulan. No wonder his approval rating is high, because he listens to what the people want. Nah, dari survei-survei FGD, kualitatif, kuantitatif yang kita lakukan, ternyata bahwa banyak sekali informasi yang kita dapatkan untuk mengembangkan bukan hanya pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi banyak hal yang dirasakan oleh masyarakat. Dan sebagai tambahan, selain daripada survei yang dilakukan, saya mengunjungi lebih dari 1.500 titik
di tahun 2018-2019. Di tahun 2020 hampir 300 kunjungan kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Di 2021 kunjungan-kunjungan kita 2022 ini ternyata setiap kunjungan kita collect qualitative data. Jadi apa yang menjadi feedback yang kita dengar. Ini semua kita tabulasi dari ribuan kunjungan yang telah kita lakukan ini, bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh stakeholders kita ini bisa kita berikan. Jadi mendengar langsung dari tengah-tengah masyarakat ditambah dengan data yang kita dapatkan dari penyelenggaraan survei, FGD dan lain sebagainya, memperkaya kemampuan kita untuk membuat sebuah policy yang real. Oh itu ada yang dicubitin orang kok dimasukin tuh. Tapi bener tuh kejadian tuh di Pulau Seribu tuh dicubitin sama emak-emak. Jadi di tengah-tengah masyarakat ini kita bisa mendapat sebuah masukan yang sangat valuable. Saya selalu tanya, kan data menyatakan kepada saya bahwa yang nomor satu ada di benak pikiran masyarakat kita adalah harga-harga bahan pokok. Saya tes pada kunjungan itu. Saya tanya kepada kalian, bagaimana biaya hidup sekarang? Murah atau mahal? Dan jawabannya adalah mahal. Harga-harga bahan pokok turun atau naik? Jawabannya naik. Biaya sekolah, biaya pendidikan turun atau naik? Biaya kesehatan turun atau naik? Ini saya dapatkan langsung dengan berinteraksi dan akhirnya mengkonfirmasi apa yang telah kita pelajari dari survei. Nyari kerja sekarang gampang atau susah? Susah atau susah banget? Survei menyatakan hal yang sama. Jadi inilah konfirmatori atau inilah bentuk daripada kita mengecek langsung di lapangan. Jadi kalau orang bilang, ya turun ke masyarakat itu pencitraan. Ya tergantung niatnya. Karena semuanya dimulai dari niat. Innama amalu bin niat. Kalau niatnya untuk mendapatkan konfirmasi daripada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu menurut saya sangat fine. Nah inilah yang ingin saya sampaikan di ribuan titik yang saya kunjungi selama hampir 4 tahun bertugas. Mendidik saya untuk bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat itu kadang-kadang berbeda dengan prioritas kementerian. Tapi apa yang kita dengarkan langsung dari masyarakat itu adalah betul-betul bernilai sangat berharga. Golden information. Makanya muncul dari apa yang saya pelajari hal-hal yang kita inginkan, bahwa ini udah saya publish bulan Agustus tahun lalu di Harian Kompas, bahwa development, employment, and price stability are what the people want. Development apa? Continuity. Rakyat kita nggak mau setback ke 5-10 tahun yang lain. Mereka mau menatap ke depan. Employment apa? Mereka ingin lapangan kerja. Mereka ingin lapangan kerja yang berkualitas. Yes, ada lapangan kerja, tapi yang berkualitas atau tidak? Itu yang mereka inginkan. Dan price stability. Karena kenapa? Kantong mereka ingin menjaga situasi keuangan dan ekonomi mereka. Nah inilah kenapa saya selalu mendorong bahwa hal yang paling utama dan dalam pemikiran saya, dalam Blue Ocean Transformation ini adalah how jobs and prices bisa kita solusikan bersama. Bagaimana data-data yang saya kumpulkan dari 2016 sampai 2023 tentang jobs and prices ini bisa kita tingkatkan. Dan saya melihat, seperti yang tadi saya sampaikan dari diskusi saya, bahwa infrastructures harus terus dibangun. Kita jangan pernah berhenti untuk membangun infrastruktur. Tapi bagaimana caranya membangun infrastruktur? You use private sector innovations and use public sector discipline.
Nah ini kalau di-combine akan sangat luar biasa. Industrialization, yes hilirisasi. Tapi what kind of hilirisasi? Hilirisasi harus ujungnya itu mendapatkan nilai tambah. Hilirisasi itu ujungnya harus menciptakan lapangan kerja yang baik dan bagus. Dan hilirisasi itu harus mampu memastikan environmental kita terjaga. Betul atau betul? Berikutnya, industrialization and investment in human capital yang akan deliver productivity. Karena kalau kita bilang, kenapa kita masih butuh tenaga kerja dari luar negeri? Karena kita belum bisa mampu meningkatkan produktivitas kita. Saya tanya, beberapa investor yang akhirnya decide untuk invest di Vietnam. Why? Despite the market is in Indonesia, hopefully it's a much nicer country. Tapi karena productivity dari labor di Vietnam menurut mereka lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi PR buat kita. How do we double down on our infrastructure? How we keep on moving industrializations? Dan terakhir, how do we make sure productivity of the people? And that's why dengan Blue Ocean Strategy Fellowship ini saya yakin kita akan bisa meningkatkan productivity kita. Saya udah baca 2 kali buku BOSF Blue Ocean itu. Keren banget. Semua udah baca ya? Yang udah baca angkat tangan. 1, 2, 3. Harus lebih banyak yang baca. Karena Blue Ocean ini sekarang saya terapkan juga di politik. Sembari nunggu Asusnya nyala di sini. Baterainya habis bro, 10% tinggal, gila lu gak nge-charge. Nah, bahwa Blue Ocean ini mengajarkan kita untuk berinovasi, untuk melihat peluang-peluang baru. Yang paling luar biasa menurut saya penemuan-penemuan yang bukan konsepnya kompetisi, tapi kolaborasi. Ini makanya cocok dengan entrepreneurial spirit yang creating jobs melalui micro, small, medium enterprises. Jadi saya bilang, bagaimana entrepreneurship ini through innovations, adaptations, and collaborations bisa menciptakan lapangan kerja. Menurut teman-teman semua, siapa yang nyiptain lapangan kerja? Usaha besar atau usaha kecil? Yang menciptakan banyak lapangan kerja, usaha besar atau usaha kecil? You're confused. 97% of the jobs are created by micro, small, medium enterprises. Usaha besar, pabrik-pabrik gede itu hanya 3-4%. Jadi kuncinya adalah empowering through entrepreneurship the micro, small, medium enterprises sehingga mereka akan naik kelas. Dari micro menjadi small, small menjadi medium, medium menjadi large companies, large enterprises. Nah, inilah ceritanya kenapa kita tuh sangat fokus kepada UMKM. Karena UMKM ini adalah pilar dari ekonomi kita. 65% kontribusi terhadap PDB itu dari UMKM. Hampir setengah dari ekspor kita dari UMKM. Nah, saya sempat menggagas tahun 2016 konsep, masih ada yang ingat ini apa? You remember? Masih remember? Padahal saya udah dilarang 4 tahun gak boleh gini di pemerintahan. Ini saya pakai di DKI, sampai sekarang masih jalan. One kecamatan, one center for entrepreneurship. It's to empower. Per hari ini, despite I cannot use it in the ministry because of a political reason, 757.000 anggota without any government intervention. Itu bisa jalan. Why? Because of the data. The data shows bahwa yang ciptakan lapangan kerja adalah UMKM. UMKM perlu P3. Bukan nama partai ya. Kalian ini udah politik semua berpikir. P3 itu adalah
pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Jadi OKOC ini memberikan P3 kepada mereka. Pelatihan, bantuan pemasaran, dan permodalan. Ada 190 komunitas penggerak. Ada hampir 30 provinsi. Dan banyak kerjasama lainnya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa it could be done. Dengan semangat entrepreneurship to create good quality jobs. Nah, bagaimana dengan kajian Sandionomics yang lain? Karena kita juga melihat aspek yang kedua adalah prices. Gimana sih negara yang sangat kaya raya dengan tingkat kesuburan mungkin yang paling tinggi di dunia, tanahnya subur, tapi mengalami kesulitan dari segi harga-harga bahan pangan yang naik. Harga beras sekarang turun atau naik? Nah, dari OKOC ini kita melihat banyak lapangan kerja yang tercipta, total investmentnya udah hampir 400 miliar, semuanya digerakkan oleh UMKM. Mereka bisa juga menyelesaikan masalah-masalah pangan yang kita hadapi. Angka-angka ini akan terus bergerak dan menurut saya jika kita terus bisa berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi, kita bisa menyelesaikan banyak sekali masalah yang kita hadapi. Mulai dari harga bahan pangan maupun juga dari segi lapangan kerja. Kembali kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini alhamdulillah sudah bangkit setelah tutup. Tapi dengan semangat yang sama, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kita bisa menciptakan sebuah keterbukaan yang luar biasa dan sehingga lapangan kerjanya bisa tercipta. Dari dua sektor ini, kita bisa menciptakan 4 juta kurang lebih turis yang masuk di tahun 2021. Tahun lalu tembus 11,7 juta. Ini menunjukkan bahwa pariwisata sudah alhamdulillah pulih kembali. Tepuk tangan dong. Nah ini pendekatannya sama juga. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Angka-angka ini kita dapatkan melalui evidence-based, data-driven policy. Bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus mampu untuk menggunakan seluruh rangkaian kolaborasi yang saya sering menyebutnya sebagai 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi. Jadi di 2024 ini mudah-mudahan saya tidak ingin mendahului, tapi target kita adalah kembali ke angka sebelum pandemi, 17 juta. Dan saya yakin bahwa atas semangat dari anak-anak muda, Pak Rektor ini anak-anak muda sekarang nih mau healing, itu nggak nunggu liburan. Waduh, gue mental nih. Gue perlu healing. Healingnya itu 2 minggu sekali. Betul atau betul? Tapi mereka mau healing yang sustainable dan affordable. Jadi dia mau healing yang hilangin kepala pening, tapi nggak bikin kantong kering. Jadi itulah refreshing yang sekarang harus kita hadirkan. Timbullah terobosan-terobosan seperti desa wisata. Ada 6.000 desa wisata. Di Hambalang sini aja, di daerah Sentul ini banyak banget curug-curug desa-desa wisata yang tiba-tiba menjadi hidden gem. Tourism Village. Ada 6.000 tahun ini kita targetkan yang masuk ke dalam jejaring desa wisata kita. We found this through data. We found this through evidence base. Bahwa orang mau berwisata yang terdemokratisasi. Bukan hanya wisata-wisata yang untuk orang berduit, tapi juga untuk masyarakat secara luas. Jadi target kita di 2024 adalah 6.000 desa wisata yang terjejaring. Dan tempatnya nggak jauh-jauh banget. Kalau ada yang komplain harga tiket mahal, betul atau betul? Ini less than 10% berdasarkan data. Yang betul-betul ngedrive pariwisata itu adalah darat. Konektivitas melalui darat. Jadi daerah mana yang paling menyumbang wisatawan untuk pariwisata Indonesia, khususnya wisata Nusantara? Daerah mana?
Bali, Lombok, salah. Yang paling banyak menyumbang adalah Jawa Barat. Tujuannya paling banyak kemana? Salah, Jawa Timur tujuannya. Tapi kalau kita lihat apakah Bali? Yes, kalau untuk wisatawan mancanegara. Tapi wisata Nusantara kalau Jabodetabek memang ke Bali. Sekarang, kalau kita berwisata, data menunjukkan jika kalian datang ke tempat wisata, apa yang pertama kalian inginkan? Betul, 63% berwisata kuliner. 50% mereka ingin bukan rohali. Rombongan yang hanya lihat-lihat. Rombongan yang hanya selfie-selfie. Tapi mereka ingin menjadi rojali. Apa itu? Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Belanja 50%. Nah, berikutnya. Kuliner seperti apa? Ini berbasis data juga. Berbasis apa? Yang di desa wisata atau juga yang kita temui di destinasi secara umum. Kuliner seperti apa yang orang mau makan begitu mereka sampai di Danau Toba? Apa? Hah? Ikan arsik ya? Pikiran kita gitu. Salah. Ternyata mereka mau ayam geprek sama mie baso. That's what the data shows. Mereka mau nyoba makanan tradisional, tapi defaultnya itu pilihan pertama adalah karena mungkin dingin kali ya di Danau Toba, bakso dan lain sebagainya. Kita dalamin lagi bahwa di setiap destinasi wisata hari pertama mereka ingin cari makanan lokal tradisional, tapi hari kedua dan hari ketiga mereka mencari makanan apa? Junk food, salah. Mereka mencari masakan Padang. Data shows. Jadi itulah yang selalu saya kembangkan dan saya bilang kepada desa-desa wisata itu, saya bilang, oke, minuman. Minuman apa? Ya minuman tradisional lah. Secang, jamu, dan lain sebagainya. Tapi data menunjukkan unfulfilled need for beverage untuk minuman apa? Es teh. Tapi specifically es teh apa? Ini generasi gula. Ternyata boba tea yang paling diinginkan. Jadi ini data-data yang membawa kita kepada sebuah pengkayaan daripada desa-desa wisata. Jadi kalau kita datang ke desa wisata itu, you have lebih banyak kesempatan untuk merasakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. And that's basically because of data, the power of data. Jadi saya optimistik pemerintahan ke depan pasti akan melanjutkan program-program yang dibangun berdasarkan evidence based dan data driven. Dan juga kalau kita lihat dari data ini, ini saya pengen cerita. Jadi ini untuk job creation. 30% peningkatan orang datang ke desa wisata saat pandemi dan mereka bisa menciptakan sebagian daripada lapangan kerja dan menghindari urbanisasi. Ini dampak dari tourism village atau desa wisata, dan 2 desa wisata Indonesia telah berhasil menjadi desa wisata terbaik di dunia. Yes. Ada yang dari Jogja? Ada yang dari Jogja? Ada 2, 3. Sebutkan desa wisata terbaik dunia. Ngelanggeran, betul sekali, dari Gunung Kidul. Dan tahun lalu desa wisata terbaik dunia adalah dari Bali, yaitu Penglipuran Village. Karena Penglipuran Village ini telah terpilih sebelumnya sebagai desa wisata terbersih di dunia.
Biasanya kalau di destinasi wisata, keluhan kita bahwa destinasi wisata itu bersih atau kotor? Bersih atau jorok? Nah, desa wisata ini membuktikan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya bersih. Bersih banget. Tapi karena nggak di-enforce, ya akhirnya kejadiannya seperti itu. Nah, penglipuran telah menunjukkan dan kita akan terus kembangkan. Ini mengenai, sekarang saya ingin bicara mengenai prices, innovations, adaptations, and collaborations yang kita link kepada harga-harga bahan pokok. Dan ini saya pernah coba saat saya bertugas di Provinsi DKI Jakarta. Saya waktu itu, kalau di Provinsi DKI Jakarta itu ngurusinnya, kalau ini kan cuma di kementerian cuma pariwisata sama ekonomi kreatif, ada 30 subsektor. Di sini mulai dari orang sebelum dia di kandungan, pre-marriage counseling itu pemerintah udah intervensi. Sampai kepada kuburan, sampai mereka dikuburkan itu ditanggung oleh policy-policy yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, pada saya bertugas ada keluhan harga beras meningkat, harga bawang meningkat, harga cabai sampai 200.000. Emak-emak pada marah. Nah, saya memulai program Kegerus. Kegerus ini adalah keroyok, ini harus kita semua kerjakan sama-sama. Gerilya, artinya kita jangan di belakang meja, kita turun masuk ke sentra-sentra produksi dan urai satu-satu. Apa yang mahal? Cabai. Datang ke tempat pusat cabai di Indonesia itu di mana? Jawa Tengah, di Magelang dan Temanggung. Bawang merah mahal. Kena marah mama. Pusat bawang merah itu ada di mana? Brebes dan Jawa Timur. Nganjuk. Saya datengin. Harga telur mahal. Ternyata 80% dari telur yang ada di Jakarta itu datangnya dari mana? Blitar. Datang ke Blitar. Dan itu kita lakukan. Kita urai satu-satu. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi. Ini makanya pentingnya kolaborasi itu. Melibatkan siapa? Bank Indonesia, OJK, Badan Pusat Statistik, Bulog, sampai kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita keroyok sama-sama. Ternyata hasilnya bulan Mei 2018 saat Ramadan baru mulai, yang biasanya harga. Kalau Ramadan, harga turun atau naik? Di bulan itu kita mencatatkan inflasi terendah sepanjang sejarah DKI. Karena kita bisa menerapkan Kegerus. Dan di tahun 2017, kita juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok. Jadi sebetulnya bisa. Sebetulnya kita mampu asal kita mau. Ini beras, ini bawang merah, kita lakukan ini protein ikan, kita datang ke Pulau Seribu, kita datengin satu-satu sehingga akhirnya semua bisa bekerja sama, kita tidak mengalami lonjakan harga. So we must invest di effort seperti Kegerus ini. Berikutnya adalah ekonomi hijau. Saya ingin mengakhiri dengan pemikiran kami yaitu green economy. Green economy ini nggak ada hubungannya sama warna partai baru saya. Kebetulan aja. Tapi memang masa depan kita adalah masa depan yang mengarah kepada sustainability. Setuju atau enggak? Setuju. Everything mesti fokus on P3 lagi. Nggak ada hubungan sama partai. People, planet, and prosperity. People, planet, and prosperity. Jadi kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau kita fokus kepada transformasi menuju ekonomi hijau. Sandinomics, Prof. Fitra di sini punya tugas. Primary goal kita untuk ke 2045 sehingga kita tidak kehilangan bonus demografi kita adalah bagaimana kita keluar dari middle income trap. Ini Pak Gita sering banget ngomong sama saya. How do we come out from middle income trap? Bagaimana kita bisa menjadi kaya sebelum kita tua? Nah, ini yang harus kita lakukan dalam crucial 12 to 13 years. Makanya di Pilpres kemarin saya fokus banget bahwa kita harus melanjutkan dengan konsep continuity.
Dan variables kita memang terkadang bukan hanya jobs dan prices, tapi ini memang harus kita sambungkan kepada objektif kita di masa depan. What is our future objectives? Sesuai dengan founding fathers, mereka ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya 2045 Golden Indonesia ini harus fokus secara critical on increasing income. Buat siapa? For all Indonesians. Jangan sampai nanti dengan pertumbuhan kita di 2045, yang kaya makin, sementara yang miskin makin, ada caranya. Nah ini harus kita fokuskan, critical fokus kita. Dan significant resources, ini sumber daya yang kita miliki, bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia, sumber daya lainnya, digital dan lain sebagainya, harus bisa mendorong pertumbuhan kita di atas 6%. Kita nggak bisa hanya 5%. Kita bisa mencapai 6% dan gradually, mudah-mudahan we hit that magic number of 7%. Saya yakin dengan anak-anak muda yang ada di sekitar kita, we continue to invest in human resources. Saya sangat mengapresiasi Pak Gita invest in human resources dengan SGPP karena you guys will be the leaders of Indonesia's future. Some of older generations like me will fade away by 2045, tapi you be at your prime age. Kalian akan ada di titik kulminasi tertinggi dari produktivitas kalian. Jadi kita harus mampu untuk mengambil kesempatan demografi bonus yang hanya tinggal 11 tahun lagi. 2035 kita mulai turun, ya Pak Fitra ya. 2035 kita akan mulai turun dari segi puncak bonus demografi kita. Jadi kita harus juga pastikan ekonomi kita itu sustainable. Jangan hanya membangun, tapi akhirnya kita ada permasalahan lingkungan. Tapi kita juga harus fokus kepada ekonomi yang hijau dan jangka panjang. Kita juga harus melihat bagaimana green and sustainable economy ini bisa kita wujudkan yang relate kepada anak-anak muda. Saya berhenti makan sirip ikan hiu itu karena anak-anak muda. Karena anak saya bilang, do you know that's very cruel to eat sirip ikan hiu. Loh kenapa? Itu kan ikan hiu, siripnya dipotong, habis itu hiunya dibuang lagi. Itu kan buat ekosistem jelek sekali. Jadi anak muda mesti mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Dan bagaimana kita bisa bikin industri kita yang lebih sustainable. Ekonomi kita ini punya potensi yang luar biasa kalau kita fokus untuk konversi demografi bonus kita kepada hal yang sangat meaningful. Dan saya yakin green and sustainable economy ini bisa tercapai karena anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu care banget. Tadi saya lagi Car Free Day yang paling banyak dikerumuni oleh para masyarakat saat Car Free Day ini adalah bagi-bagi bibit pohon. Mereka ingin menanam. Dan bagian kalau kita bisa menanam ini adalah part of green and sustainable economy. Dan terakhir, we also ensure that we create good quality jobs. We need good quality jobs. We need good quality individuals to empower the nations to prosper. And we can be a superpower. Bicara green economy, kitalah superpower dunia. Terima kasih. Together we can make this vision a reality.